Kepergian sang penyerang dapat membuka jalan baru bagi banyak hal, termasuk strategi membangun tim yang baru. Dalam pidato pramusim di hadapan skuad Paris Saint-Germain, Presiden klub Nasser Al-Khelaifi menyampaikan pesannya untuk musim baru. Dia berbicara tentang kekuatan sang manajer, kebanggaannya dalam membela tim Paris, dan keinginannya untuk bekerja keras dalam latihan. Khususnya, ia juga menegaskan klub ini lebih besar dari siapapun di sini. Itu terjadi pada Juli 2023 dan sepertinya itu adalah sebuah serangan terhadap Kylian Mbappe yang kemudian terlibat perang terbuka dengan juara Prancis tersebut mengenai status kontraknya setelah memberitahu klub bahwa ia tidak akan mengaktifkan perpanjangan yang telah dimasukkan ke dalam kesepakatan kontraknya. Saat itu sepertinya tidak mungkin Mbappe, pemain terakhir Paris Galacticos yang tersisa, akan bermain di Paris Sprint untuk musim 2023-2024. Tapi segalanya berubah. Mbappe mencapai kesepakatan dengan petinggi klub, berjanji setia untuk musim 2023-2024 dan kembali bergabung dengan skuad setelah sebulan penuh perdebatan. Namun kini kepergiannya telah terkonfirmasi. Dia mengatakan kepada klub pekan lalu bahwa dia ingin meninggalkan Paris pada akhir musim. Sementara banyak pihak yang mengatakan bahwa dia berkeinginan untuk bergabung dengan Real Madrid dengan kontrak besar yang disetujui oleh Los Blancos. Maka segalanya tampak suram bagi PSG. Mbappe adalah talenta super, salah satu yang terbaik di dunia, dan wajah pesepak bola Prancis. Anda akan kesulitan untuk melihat hal ini dengan sudut pandang yang sangat positif. Tapi hal ini tetap memberikan peluang bagi Les Parisiens. Selama bertahun-tahun, klub yang dikelola Qatar Sport Investment telah mencapai bintang terbesar di dunia sepak bola. Bintang-bintang terbesar di dunia sepak bola Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Neymar, Lionel Messi, dan Mbappe sendiri. Semua nama tersebut didatangkan tidak hanya sebagai penjual kaos, tapi juga mereka menjadi tumpuan tim yang menuntut kesuksesan di Liga Champions. Kini, setelah mereka pergi dengan Mbappe menjadi pijakan terakhir, PSG bisa kembali fokus. Liga Champions dapat diupayakan dan didekati secara organik. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Paris akhirnya memiliki kesempatan untuk mengembangkan Galacticos mereka sendiri, daripada membeli superstar yang sudah jadi untuk mencari kejayaan Eropa secara instan. Saga untuk akhiri semua saga. 18 bulan yang lalu, kepergian Mbappe secepat ini sepertinya tidak mungkin terjadi. Di penghujung musim 2021-2022, ia mengejutkan dunia dengan menolak tawaran besar dari Real Madrid sebelum ia diarak keliling Parc des Princes sambil mengangkat kaos Mbappe 2025 untuk menandai dirinya menjadi salah satu pesepak bola dengan bayaran tertinggi di musim 2021-2022. Harapannya untuk bergabung untuk Madrid dalam 3 tahun ke depan sepertinya sudah pupus. Ya, Mbappe akan mempunyai peluang lagi untuk hengkang pada tahun 2025. Namun ego Los Blancos telah terluka, dan gaji baru Mbappe agaknya membuatnya tidak terjangkau oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Tetapi banyak hal berubah dengan cepat terkait Mbappe. Dia tidak pernah berhenti menggoda Madrid. Menjaga kemungkinan pindah tetap terbuka. Dan musim panas lalu, Mbappe berusaha mencapai kesepakatan. Menolak untuk mengambil opsi tambahan adalah langkah pertama. Mengumumkannya kepada dunia atau memastikan kebocorannya adalah langkah kedua. Dan menolak pindah ke Arab Saudi adalah yang ketiga. Semuanya setelah selesai meskipun 6 bulan lebih lambat dari yang diharapkannya pekan lalu, ketika dia secara resmi mengkomunikasikan keputusannya untuk meninggalkan Paris. Entah bagaimana, 1,5 musim setelah menandatangani kesepakatan yang berpotensi membuat Mbappe tinggal di Paris seumur hidup, dia kini telah merancang jalan keluar secara damai. Kesengsaraan Liga Champions. Kepergian Mbappe menutup era PSG yang menjanjikan banyak hal, di mana mereka sebelumnya sangat berambisi untuk memenangkan Liga Champions. Sejak Al-Khelaifi mengambil alih kepemimpinan pada tahun 2012, klub telah merekrut superstar demi superstar, semua dengan harapan bahwa menghabiskan banyak uang dapat membawa si kuping besar ke Paris. Itu tidak berhasil. Kegagalan Paris di panggung Eropa datang dalam berbagai cara, mulai dari di comeback setelah unggul besar hingga penampilan yang tidak bernyawa. Patah hati
patah hati akibat penalti, dan kekalahan di final yang menyakitkan pada tahun 2020 dari La Remontada hingga tendangan penalti Marcus Rashford yang dibantu VAR. PSG belum pernah melakukannya dengan benar pada malam-malam Eropa. Besar ekspektasi tentu saja berperan. Nama-nama besar seharusnya memenangkan trofi besar, terutama ketika mereka dilatih oleh manajer yang andal atau ahli taktik yang bijaksana. Kegagalan PSG terlihat lebih buruk karena individu dalam susunan pemain mereka. Para superstar gagal. Tidak ada satupun kegagalan PSG yang terasa seburuk kegagalan pada tahun 2022 dan 2023. Messi sejak itu mengungkapkan bahwa dia tidak pernah benar-benar ingin menjadi pemain PSG. Namun, keengganannya tidak banyak menjelaskan fakta bahwa tim yang berisi maestro Argentina, Neymar, dan Mbappe tidak pernah berhasil melewati babak 16 besar Liga Champions. Memang ada kegagalan di sekitar mereka karena Mauricio Pochettino dan kemudian Christopher Galtier tidak bisa berbuat banyak untuk mengubah skuad yang bergejolak menjadi sesuatu yang koheren. Meski Messi, Neymar, dan Mbappe memiliki momen masing-masing dengan seragam PSG, memfokuskan sebagian besar keuangan klub pada lini depan berarti bahwa anggota tim lainnya tidak memenuhi standar yang disyaratkan. Dan dengan demikian, trio yang banyak dibanggakan itu menjadi tidak lebih dari sekadar komoditas perpindahan barang dagangan dan sumber sorotan YouTube. Pendekatan yang mengutamakan superstar jarang berhasil. Kehadiran Neymar, Messi, dan Mbappe di Paris membuktikan hal itu. Perubahan strategi. Sementara kisah Mbappe menjadi berita utama PSG musim panas lalu, petinggi klub secara bersamaan mengawasi perubahan strategi yang sangat dibutuhkan. Aktivitas transfer mereka sangat mewah. Les Parisiens menghabiskan hampir 400 juta euro, tapi mereka fokus pada pemain muda. Mendatangkan penyerang Gonçalo Ramos, Randal Colomani, dan Bradley Barcola, Satra gelandang Kang In, dan Manuel Ugarte. Bahkan pemain baru mereka yang lebih berpengalaman, Ousmane Dembélé dan Lucas Hernandez, masih jauh dari harapan, meski keduanya memiliki riwayat cedera yang mengkhawatirkan. Penunjukan manajerial mengirimkan pesan serupa. Luis Enrique bukanlah tipe manajer yang disewa klub untuk menjaga keharmonisan ruang ganti dan menjadi calon bintang. Pelatih inilah yang beberapa kali memaksa Xavi keluar dan rela mencadangkan Neymar di Barcelona. Dan ia langsung memberitahu Marco Verratti bahwa jasanya tidak diperlukan lagi setibanya di Parc des Princes. Potensi skuad baru PSG tidak bisa dipungkiri, tapi rencana tersebut tampaknya lebih selaras dengan status klub yang masih berada di bawah klub elit sejati dan dengan satu pandangan ke masa depan. Memperluas jaringan, tetapi PSG tidak hanya membatasi diri pada pemain-pemain yang berbasis di Eropa saja karena mereka bertujuan untuk menciptakan jaringan seluas mungkin dalam hal membangun tim baru. Dan mereka juga ingin bermain di pasar Amerika Selatan yang semakin padat. Real Madrid dan Manchester City khususnya telah menyasar tim-tim di Brasil dan Argentina dalam beberapa tahun terakhir. Dan bukan suatu kebetulan jika mereka kini merupakan dua tim terbaik di Eropa. Masih banyak lagi yang akan datang ke Bernabeu dan Etihad Stadium. Dengan wonderkid Brasil, Endrick akhirnya akan bergabung dengan Madrid musim panas ini. Sementara Messi baru Argentina, Claudio Echeverri kembali ke River Plate dengan status pinjaman setelah menyetujui transfer ke City pada bulan Januari. Kini PSG mengikuti jejak mereka. Mereka bersaing ketat untuk mendapatkan Endrick dan kemudian Vitor Roque yang pada akhirnya memilih Barcelona. Namun pada bulan Januari, mereka membawa sebuah terobosan ketika mereka merekrut bek Sao Paulo Lucas Beraldo dan gelandang Corinthians Gabriel Moscardo dengan nilai gabungan 40 juta euro. Mereka juga diincar oleh klub-klub papan atas Liga Premier, tetapi PSG mampu menggait keduanya dalam proyek mereka. Dan mereka tidak mungkin menjadi pemain terakhir yang tiba di ibu kota Prancis dari seberang Atlantik. Merangkul bintang muda lokal. Selain memperluas wawasan mereka dalam hal perekrutan pemain, PSG juga ingin merangkul produk mereka sendiri. Fasilitas pelatihan baru mereka yang bernilai 300 juta terletak 15 mil sebelah barat pusat kota Paris.
telah mengkonsolidasikan semua level klub sepak bola serta tim bola tangan dan judo mereka dalam satu kampus baru yang mewah, yang berarti setiap anggota tim Paris di setiap level sekarang bekerja di tempat yang sama. Klub berharap ini akan menjadi dasar perubahan kebijakan pemain muda. Selama bertahun-tahun, klub Paris telah melepaskan beberapa permata akademi terbesar mereka. Kingsley Coman, Christopher Nkunku, Moussa Diaby, dan banyak lainnya telah diambil dari daerah setempat hanya untuk dijual sebelum mereka dapat memberikan dampak nyata di tim utama. Namun, versi baru PSG ini telah menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka bersedia menggunakan bakat yang mereka miliki untuk membangun sesuatu. Warren Zaïre-Emery yang berusia 17 tahun, permata akademi, telah memainkan menit bermain terbanyak kelima dari pemain PSG manapun di Ligue 1 musim ini. Meski absen 3 pekan karena cedera, lebih banyak lagi yang sedang dalam perjalanan. Ethan Mbappé, Seny Mayulo, dan Ismail Garbi diperkirakan akan masuk ke tim utama dalam beberapa bulan mendatang. Sementara Xavi Simons, awalnya pemain La Masia yang bergabung dengan PSG pada usia 16 tahun, tampaknya siap untuk memainkan peran besar tahun depan setelah kembali dari masa pinjaman di RB Leipzig. Tanpa nama-nama besar, pintu terbuka bagi pemain lokal untuk memberikan pengaruh, dan ada banyak pemain yang mampu melakukan hal tersebut. Masa depan yang lebih cerah, jadi PSG telah diberi peluang mencetak gol terbanyak sepanjang masa. Pemain terbaik dan aset komersial utama mereka mungkin akan segera hengkang. Tapi setelah kepergiannya, ada peluang bagi klub yang gagal untuk menjadi lebih besar. QSI membentuk tim super yang tidak sempurna, mendatangkan sederet bintang dengan harapan bisa menyatukan tim yang bisa memenangkan Liga Champions. Memang ada motif tersembunyi, mengingat Qatar berkepentingan untuk memiliki pemain terbaik yang bermain di klub andalan mereka pada saat mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Sesuatu yang mereka capai ketika Messi dan Mbappe bermain dan bersinar di final. Sekarang, dengan Piala Dunia yang sudah berlalu dan nama-nama bintang terus hengkang, Paris akhirnya bisa membuat semuanya berjalan dengan kecepatan yang wajar. Ini mungkin masih mahal selama mereka bisa mengeluarkan uang. PSG akan mengeluarkannya, ini mungkin juga cukup sulit. Pemain muda berbakat tidak selalu bisa menyamai kesuksesan di level kontinental. Namun untuk pertama kalinya, ada peta jalan menuju pertumbuhan berkelanjutan. Zaïre-Emery dan Simons, warga Paris, mungkin memiliki Galacticos buatan mereka sendiri. Dan jika kebijakan transfer ini tetap stabil, hal-hal tersebut dapat ditambahkan untuk meningkatkannya. Bagi PSG, gelar Liga Champions masih jauh, tetapi kepergian Mbappe mungkin akan membuat mereka semakin dekat untuk mengatasi rintangan terakhir itu suatu hari nanti.